Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bertemu dalam kuliah mesin konversi energi. Kita sampai di sesi ke-10. Ya, dari sesi ke-10 dan seterusnya, kita akan membahas mengenai energi terbarukan. Nah, pada sesi ke-10 ini, energi terbarukan yang pertama kali kita bahas adalah energi panas bumi. Nah, energi panas bumi ini energi yang berasal dari dalam bumi itu sendiri ya. Jadi karena bumi itu di pusat buminya itu memang panas, sehingga panas bumi ini bisa kita manfaatkan sebagai energi. Nah, eh, pada penggunaan energi panas bumi ada dua sebenarnya tipe penggunaan. Yang pertama adalah penggunaan langsung atau direct use, yaitu digunakan sebagai pemanas ruangan atau untuk kolam air panas gitu ya. Nah, di sini ada dua jenis sistem yang digunakan. Yang pertama open loop, yang kedua closed loop. Kalau open loop ya yang kita gunakan airnya gitu ya. Jadi ini ada kolam air panas, ini airnya kita masukkan, sirkulasikan sehingga menjadi pemanas ruangan, terus dibuang kembali ke sini gitu ya, ke kolam air panasnya. Jadi pipanya pipa terbuka ya, konsep fluidanya. Kalau di sini pipanya pipa tertutup, biasanya menggunakan cairan tertentu yang dimasukkan ke dalam tanah. Ya, karena tanahnya ini ada panas, sehingga ketika dia lewat di bawah ini, dia mengalami pemanasan. Nah, panasnya dimasukkan ke gedung, terus kalau setelah memanaskan ruangan, dia dikembalikan lagi ke bawah gitu, untuk dipanaskan. Nah, ini juga bisa saja dimasukkan ke suatu kolam air panas gitu ya. Nah, keuntungannya penggunaan langsung ini bisa di hampir semua tempat di seluruh dunia ya. Karena tidak membutuhkan panas yang terlalu tinggi. Nah, sedangkan yang kedua adalah penggunaan tidak langsung. Penggunaan tidak langsung ini dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Nah, kalau ini tidak bisa di sembarangan tempat karena butuh panas yang tinggi, umumnya di daerah-daerah yang dekat dengan volcano atau dekat dengan gunung berapi. Ya. Karena di sanalah tidak terlalu dalam nanti areanya, galinya itu, tapi bisa mendapatkan panas yang tinggi. Nah, PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi itu sebenarnya ada tiga jenis gitu ya, tiga sistem yang banyak digunakan. Yang pertama dry atau direct steam power plant, yang kedua flash steam power plant, yang ketiga binary cycle. Nah, flash itu sendiri nanti ada single flash, ada double flash. Nah, ini bisa Anda pelajari ya. Saya akan jelaskan sedikit nanti, tapi Anda selanjutnya bisa pelajari sendiri lebih dalam. Nah, yang pertama adalah dry steam power plant. Ini yang paling sederhana karena yang dinaikkan ke atas adalah uap panas dari dalam bumi. Jadi uap panas dari dalam bumi dinaikkan ke atas, terus diarahkan langsung untuk memutar turbin uap. Nah, cuma di sini walaupun lebih sederhana punya kekurangan ya, karena panas dari bawah kan tidak selalu konstan. Dan uapnya akhirnya beda-beda temperatur, kemungkinan untuk adanya water hammer jadi lebih tinggi gitu ya, dan itu merugikan terhadap turbin. Bisa juga ada pengotor-pengotor lain. Yang kedua adalah flash steam power plant. Kalau di sini yang dinaikkan ke atas bukan uap ya, bukan uap panas tapi air. Gitu ya. Jadi air panas dimasukkan ke tangki, gitu ya, tangki yang lebih dingin. Nah, di tangki ini karena ada perubahan temperatur secara mendadak istilahnya, nanti timbul uap. Nah, uap yang dihasilkan inilah yang diarahkan ke turbin uap gitu ya. Nah, di sini lebih bersih otomatis uapnya gitu ya. Tapi kan tentu butuh pompa yang lebih besar ya, karena kan harus menaikkan air gitu. Karena yang dinaikkan air, itu butuh pompa. Beda dengan tadi yang dinaikkan uap-uap kan ya pasti cenderung ke atas ya normalnya. Nah, yang ketiga itu adalah binary cycle power plant. Kalau di sini air gitu ya, itu dipompa ke atas, tapi hanya dimasukkan ke heat exchanger, bukan langsung ke dalam flash tank tadi seperti yang flash steam itu. Nah,
Di situ dia digunakan panasnya untuk memanaskan fluida lain. Jadi fluida kerja. Jadi untuk turbin uapnya itu tidak langsung menggunakan uap air gitu, yang dari dalam bumi, tapi menggunakan uap dari fluida yang lain. Bisa butan atau yang lainnya gitu ya, semacam freon lah gitu ya. Nah, ini punya keunggulan tentu apa ya, lebih bersih dan lebih sempurna penguapannya gitu ya dibandingkan yang biasa. Karena kan titik uapnya lebih rendah gitu ya, sehingga kemungkinan teruap sempurna itu lebih terjamin di sini karena fluidanya bukan pakai air lagi, bukan uap air yang dari bawah. Nah, itu keuntungannya. Tapi ya tentu harus bikin heat exchanger, jadinya kan ya ada tambahan biaya. Nah, untuk efisiensi itu ada beberapa hal yang dihitung gitu ya, mulai efisiensi gas tidak terkondensasi, konsumsi daya tambahan ini seperti penggunaan pompa, heat exchanger dan lain-lain ya. Jadi kan tidak semua listrik yang dihasilkan nanti bisa didistribusikan karena harus ada yang dipakai sendiri gitu ya. Jadi berkurang lah. Gitu ya. Terus juga turbinnya juga ada efisiensi sendiri. Ini tingkat kekeringan ya ini ya. Dryness fraction itu fraksi kekeringannya. Lebih jelasnya soal ini Anda bisa baca dari lecture notes ya. Nah, yang terakhir ini efisiensi konversi daya. Jadi daya listrik yang dihasilkan. Itu pengaruhnya banyak gitu ya. Ada laju aliran massa, ada perbedaan entalpi antara turbin inlet dan outlet gitu ya. Terus ada efisiensi turbin, generator, efisiensi gas tak terkondensasi dan efisiensi konsumsi daya tambahan. Semuanya itu menurunkan efisiensi konversi daya yang dihasilkan. Jadi ya memang banyak pengurangnya karena ini kan tidak ideal. Tapi secara umum yang harus Anda ingat, karena PLTP ini sama-sama menggunakan turbin uap seperti PLTU, jadi ya secara umum konsepnya sama dengan PLTU, cuma dia tidak pakai boiler gitu ya, karena kan uapnya dari dalam bumi atau dia pakai yang lain. Beda dengan PLTU. Kalau PLTU kan airnya air biasa, harus diuapkan dengan pemanas gitu ya, dengan boiler karena nanti dia pakai bahan bakar untuk manaskan. Umumnya pakai batu bara. Kalau ini tidak karena panasnya memang dari dalam bumi. Nah, ini salah satu keuntungan PLTP sehingga dia bisa beroperasi 24 jam. Ini salah satu energi terbarukan yang tidak intermittent, jadi bisa beroperasi selama 24 jam. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya.